Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Semoga dengan mendengar cerita dan kisah pesta orang-orang kudus yang kita rayakan setiap hari membuat kita semakin diberkati dan lebih mengerti, lebih memahami bagaimana para santo, orang-orang kudus santa pada waktu itu memperjuangkan kekristenan dan melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022, saya akan membacakan sekaligus dua tentang kisah santo. Nah, yang pertama adalah Santo Marcellus Martir, dan yang kedua adalah Santo Conradus dari Lombardia, pengaku iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan tentang Santo Marcellus Martir. Dengarkan ya. Marcellus menjadi paus pada tahun 308 sampai 309. Tempat tanggal lahirnya serta berbagai cerita hidupnya sangat samar-samar diketahui. Yang pasti adalah beliau adalah seorang imam pada masa kepemimpinan Paus Marcellinus pada tahun 296 sampai 304. Setelah wafatnya Marcellinus I, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan selama masa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus yang dipimpin pada tahun 284 sampai 305. Sampai pada tahun 308 barulah diangkat seorang paus baru, yakni Marcellus. Pada masa ini administrasi gereja Morat Marit, pada masa itu administrasi gereja Morat Marit. Paus Marcellus diserahi tanggung jawab untuk mengatur kembali administrasi gereja yang Morat Marit itu. Pertama-tama ia membagi gereja di dalam wilayah-wilayah paroki di bawah pimpinan seorang imam. Imam-imam ini bertugas untuk mengajar agama kepada para calon baptis, mengadakan pengakuan umum, mendoakan orang mati, dan mengatur upacara peringatan para martir. Marcellus sendiri membangun perkuburan baru di Jalan Salaria di Roma. Karya Marcellus untuk mengatur kembali administrasi gereja dirintangi oleh perihal masalah kemutradan orang-orang Kristen selama masa penganiayaan. Banyak di antara mereka ingin kembali ke pengakuan gereja tanpa melalui dahulu masa pertobatan. Tetapi Marcellus menuntut bahwa orang-orang seperti itu harus terlebih dahulu melakukan pertobatan. Pertentangan serius ini mengakibatkan pertumpahan darah. Karena pertentangan besar ini, Kaisar Maxentius yang menjabat pada 306 sampai 312 membuang Marcellus dari Roma. Marcellus akhirnya meninggal di pengasingan pada tahun 309. Nah, yang kedua adalah Santo Conradus dari Lombardia, pengaku imam. Beginilah kisahnya. Conradus lahir di Lombardia dari sebuah keluarga bangsawan. Sebagai seorang putra bangsawan, Conradus lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Hobinya adalah berburu. Agar cepat dan mudah menangkap binatang buruannya, biasanya ia membakar hutan tempat persembunyian binatang-binatang itu.
tetapi perbuatan itu mendatangkan malapetaka baginya. Pembakaran hutan itu mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan harus diganti. Semua kekayaan keluarga dipakai untuk membayar kerugian tersebut. Karena itulah keluarga Konradus mulai jatuh miskin. Di dalam situasi miskin itu, Tuhan memanggil Konradus, istrinya sendiri menjadi biarawati, sedangkan Konradus masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Untuk lebih menyucikan dirinya, ia menjadi seorang rahib dan tinggal di tempat terpencil di dalam sebuah gua di Sisilia. Memang banyak gangguan menghadangnya, tetapi kesungguhan dalam berdoa dan berpuasa membuat ia mampu mengalahkan semuanya itu. Ia meninggal pada tahun 1351. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah cerita singkat tentang dua santo hari ini yang kita rayakan pada hari ini. Semoga dengan mendengarkan kisah-kisah mereka, kita semakin diberkati, iman kita semakin tebal, dan kita semakin mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Ingatlah, waktu masih berjalan, kita masih diberi kesempatan untuk selalu berbuat yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tak ada waktu yang terlambat untuk kita gunakan. Buatlah waktu kita berguna dan menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.